Oke, kita balik lagi. Tadi sampai siapakah anak berkebutuhan khusus? Anak Ya, berkebutuhan khusus adalah sudah jelas ya Bu Asih? jelas pun. Oke, anak yang Jelas, memiliki jelas, jelas. ya, Lanjut. anak yang berkebutuhan Videonya mungkin aku. khusus adalah anak yang memiliki hambatan dalam perkembangan pembelajaran dan partisipasi. Videonya mungkin Bu Isna ini masih off. Ya, videonya Bun. Oke, sudah. Jenis anak berkebutuhan khusus menurut Undang-Undang Diknas Pasal 32 Ayat 1. Yang pertama, tunarungu atau low vision atau kurang penglihatan. Nah, ini kita baru masuk ya tentang anak berkebutuhan khusus itu siapa aja. Yang kedua, tunarungu atau tunawicara. Yang ketiga, tunagrahita. Yang keempat, tunadaksa, ringan, sedang, atau cerebral palsy. Yang kelima, tunalaras. Yang keenam, spektrum autis atau sindrom Asperger. Yang kedelapan, tunaganda. Selanjutnya, kesulitan belajar atau lambat belajar. Selanjutnya, giften, potensi kecerdasan istimewa. Nah, ternyata anak yang cerdas istimewa juga termasuk anak ABK. Talented, potensi bakat istimewa. Indigo, nah anak indigo juga yang memiliki indera keenam termasuk anak berkebutuhan khusus. Ini saya koneksinya masih muter buat nampilin kamera, nggak apa-apa ya? Ya, mangga Bun. Sambil jalan aja. Nah, anak berkebutuhan khusus itu adalah anak dengan keterlambatan perkembangan fisik, anak dengan keterbelakangan mental. Jadi tadi yang nama-namanya itu termasuk di dalam ini nanti bisa kita klasifikasikan dia masuknya kemana. Selanjutnya anak dengan gangguan emosional dan spektrum autis. Anak dengan hambatan perkembangan kognitif. Anak berbakat dan cerdas istimewa. Ini cerebral palsy, ketidakselarasan otot motorik yang berkaitan dengan rendahnya kemampuan mengontrol syaraf sensori, kognisi, persepsi, komunikasi, dan tingkah laku. Karakteristiknya ada yang IQ-nya normal atau di atas rata-rata. Ekspresi potensi intelektualnya terbatas karena kesulitan berkomunikasi. Mampu meningkatkan kemampuannya baik fisik, motorik, sensori, kognitif, dan bahasa. Kehilangan kemampuan mendengar, tidak mampu mendengar yang bersifat permanen maupun sementara. Kehilangan kemampuan penglihatan, low vision atau mengalami kebutaan sama sekali. Terus terjadi gangguan bicara dan berbahasa, kesulitan dalam pemahaman atau penggunaan bahasa. Kategori-kategori dari gangguan komunikasi seperti gangguan bahasa ekspresif, gangguan bahasa campuran, gangguan fonologi, dan gagap. Itu kalau yang gangguan berbahasanya. Nah, selanjutnya Down syndrome. Kalau Down syndrome ini pasti kita langsung bisa mengenali kalau ada anak ABK yang Down syndrome karena mereka memiliki 1000 wajah atau biasa kita sebutnya mongoloid ya karena mereka memiliki wajah yang sama sedunia. Mata sipit, hidung khas rata dengan wajah dan leher pendek. IQ-nya 55 sampai 69 atau sangat berat di bawah 25. Itu ya, Bun. Ini penyebabnya kelainan kromosom pranatal atau postnatal. Karakteristik Down syndrome, memori, motivasi, bahasa, dan keterampilan akademisnya menjadi terbatas. Kesulitan beradaptasi, hal komunikasi, merawat diri sendiri, keterampilan sosial, kehidupan sehari-hari, menikmati waktu senggang, kesehatan dan keselamatan, kemampuan mengarahkan diri, fungsi akademis,
seringkali terperosok dalam kondisi kesepian dan depresi. Nah, ini anak Down syndrome ini benar-benar memerlukan bantuan orang dewasa dalam kehidupannya. Anak dengan gangguan emosional dan spektrum autisma. Karakteristik anak dengan gangguan emosional, tingkah laku tidak berbeda dengan anak kebanyakan. Secara emosional, ada depresi yang muncul atau kecemasan dari rasa ketakutan yang berlebihan. Kalau secara sosial, ada hambatan dalam mempertahankan hubungan. Kalau secara kognitif, akan memiliki rentang kemampuan dari yang rendah hingga yang tinggi. Jadi biasanya kalau dia kognitifnya bagus, ya bagus sekali. Nah, Autism Spectrum Disorder atau ASD merupakan kelainan-kelainan yang memiliki karakteristik gangguan dalam 3 area dengan tingkatan yang berbeda-beda. Ketiga area tersebut adalah kemampuan komunikasi, interaksi sosial, serta pola-pola perilaku yang preventif. Nah, ini kalau Bapak Ibu mau melihat tanda-tanda gejala autism ini, bisa sih ini kalau ini tulisannya terlalu kecil. Jadi ini bisa dilihat, bisa browsing nih tanda-tanda anak autis. Biasanya dia tidak suka bersosial. Terus kurang bicara, jadi kebanyak diam, terus sensitif terhadap suara. Sukanya dengan hal yang sama, emosinya kalau orang biasa aja dia bisa, misalnya kalau ada lucu gitu, kita biasa aja ketawa, dia bisa yang terbahak-bahak, jadi berlebihan. Terus sensitif terhadap sentuhan. Terus suka kayak kaget sama hal baru atau benda baru. Sedikit kontak mata. Nah, ini ciri-ciri anak autis. Masalah dengan perkembangan kognisi. Anak dengan masalah perkembangan kognisi adalah anak yang mengalami gangguan di satu atau lebih proses dasar psikologi, termasuk memahami dan menggunakan bahasa verbal dan tulisan, yang berdampak pada kemampuan mendengar, berpikir, berbicara, membaca, menulis, mengeja, dan kalkulasi matematika, termasuk juga gangguan persepsi, kerusakan otak, fungsi minimal otak, disleksia, dan apasia. Jadi ini kayak gangguan akademis lah ya kalau anak sekolah tuh. Karakteristik dari anak masalah dengan perkembangan kognitif, hambatan dalam atensi, persepsi, gangguan memori, proses informasi. Kalau secara akademik, bermasalah pada kegiatan membaca, menulis, matematika, dan berbahasa verbal. Kalau secara sosial dan emosional, umumnya memiliki harga diri yang rendah karena dianggap sebagai anak yang tidak mampu. Secara perilaku, mereka menjadi sulit untuk mengendalikan gerak tubuhnya, tidak mau duduk diam, berbicara terus, melakukan agresi fisik dan verbal. Ciri-ciri dari anak yang mengalami kesulitan pemusatan perhatian: menghindari dan enggan mengalami kesulitan melaksanakan tugas-tugas yang membutuhkan ketekunan yang berkesinambungan. Jadi ini gampang menyerah nih anak yang seperti ini. Sering menghilangkan benda-benda yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas atau kegiatan lain. Karena dia enggan sebenarnya, jadi kayak sengaja atau tidak sengaja suka menghilangkan benda-benda. Sering sulit memusatkan perhatian pada waktu melaksanakan tugas atau kegiatan bermain. Perhatiannya mudah teralih, seperti tidak mendengar pada waktu diajak berbicara secara langsung. Mengalami kesulitan berkonsentrasi di dalam kelas. Ini ADHD atau Attention Deficit Hyperactive Disorder. Selalu dalam keadaan siap gerak, artinya anak atau aktivitas seperti digerakkan oleh mesin. Tidak bisa duduk diam, mudah terangsang dan impulsif, sulit dikendalikan, sering berbicara berlebihan, sering menimbulkan kegaduhan pada waktu melakukan sesuatu atau bermain. Nah, jadi motivasi apa nih
yang harus kita bangkitkan, khususnya orang dewasa yang di sekitarnya atau guru? Biasanya orang mengira tidak dapat melakukan apa-apa kepada anak ABK, tetapi saat ini pendidik harus memahami bahwa ABK dapat berkembang sesuai potensi, kecerdasan, dan kekuatan yang dimilikinya pada satu bidang tertentu. Karena setiap anak punya kelemahan dan kemampuan, tanggung jawab gurulah mengembangkan kemampuannya. Bagaimana guru dan lembaga beradaptasi dengan ABK? Yang harus dilakukan oleh pendidik dan lembaga adalah beradaptasi dengan anak-anak berkebutuhan khusus dengan cara menyesuaikan model pembelajaran, penataan lingkungan, perencanaan dan evaluasi yang sesuai untuk mengakomodasi kebutuhan semua anak, baik anak dengan kebutuhan khusus maupun anak tanpa kebutuhan khusus. Membangun kesadaran inklusif pada diri kita. Salah satu yang menghambat keberhasilan menggabungkan ABK dengan anak lain dalam pembelajaran PAUD adalah sikap negatif dari orang lain. Mungkin sikap negatif bukan dari guru, tapi mungkin dari luar. Misalnya orang tua yang tidak terima anaknya bergabung atau digabung dengan anak ABK. Nah, ini sikap guru, komunikasi efektif guru, bagaimana bisa menjelaskan ke orang tua. Mungkin itu aja. Nah, tapi satu nih yang perlu kita tekankan sebagai guru, bahwa apapun anak ABK atau apapun ciri-ciri yang kita tahu tentang anak ABK, sebagai guru kita tidak bisa atau tidak boleh menjudge atau menilai anak, oh ibu anaknya autis loh. Karena mungkin kita tahu, ini kok kurang kontak mata ya, kok ini ya, kok suka benda berputar, ini anaknya autis. Terus ujuk-ujuk, Bu, ini pantesan anak ibu nih nggak bisa ngapa-ngapain karena dia autis. Nah, kita nggak boleh memberi penilaian atau menstigma anak tersebut ABK. Itu harus melalui yang berwenang atau yang pakar di bidangnya. Kita hanya bisa ya mungkin menyarankan kekurangannya apa gitu ya. Jadi yang paling utama kita tidak bisa menjudge. Mungkin seperti itu tentang pengenalan ABK. Bu Dwi, saya kembalikan ke Bu Dwi. Mungkin ada yang mau sharing atau ada yang mau bertanya. Kita sharing bersama di sini. Terima kasih. Oke, terima kasih kepada Ibu Tanjung. Sepertinya sudah ada yang bertanya nih Bun di chattingnya dari Bu Rika Ju. Yang pertama adalah apa yang guru PAUD lakukan jika di antara siswa ada yang berkebutuhan khusus? Penanganan saat KBM seperti apa? Itu pun yang pertama. Yang kedua, bagaimana memberikan pemahaman kepada peserta didik yang reguler atau yang normal dari keadaan temannya yang disabilitas agar mereka bisa terima. Dan yang ketiga, bagaimana guru memberikan pemahaman kepada orang tua peserta didik yang reguler atau yang normal agar bisa menerima orang tua dengan anak disabilitas dan kepada anak disabilitas. Kemudian yang keempat, apakah di sekolah ibu disabilitas dengan hambatan apakah yang diterima atau dilayani? Yang kelima, subhanallah. Langsung Bagaimana 5. pihak sekolah melakukan identifikasi anak berkebutuhan? Oke, Yang terima mana dulu, Bu? kasih. Saya coba sharing aja ya, kita Yes. sharing aja ya. Baik, terima kasih Bu Rika pertanyaannya. Yang pertama, apakah yang guru PAUD lakukan jika di antara siswa ada yang berkebutuhan khusus? Penanganan saat KBM seperti apa? Nah, yang pertama saya ini menjawab pertanyaan yang keberapa ya tadi ya. Di lembaga saya menerima anak inklusif, bukan anak inklusif karena sekolahnya inklusif ya, menerima anak berkebutuhan khusus. Sekarang saat ini di sekolah saya ada tunarungu, ada autis, ada speech delay, ada saya nggak berani bilang hiperaktif ya, tapi anaknya tapi super aktif gitu ya. Nah, kalau
Kalau yang kita lakukan pertama waktu penerimaan murid baru, orang tua harus jujur kalau anaknya memang berkebutuhan khusus. Nah, kasus yang, saya alami misalnya yang autis, waktu orang tuanya daftar, kan kita lihat ya, kita kan bisa lihat. Nah, terus, "Tadinya sekolah di mana, Bun? Atau di rumah aja?" "Iya, Bu, tadinya anak saya sekolah. Nah, sekarang saya pindahkan karena" alasannya kan kita harus tahu ya. Nah, ternyata dia tadinya tuh di sekolah sekolah yang sekolah internasional lah. Nah, di sekolahnya itu mewajibkan si anaknya ini untuk pakai guru pendamping. Nah, kalau di saya saya tidak menyediakan guru pendamping di sekolah. Karena kita juga memang belum ada program menyediakan guru pendamping bagi anak ABK. Nah, tapi saya juga tidak bisa menolak kalau ada anak yang ingin bersekolah. Tapi kami punya kemampuan yang terbatas. Nah, di situ kita harus terbuka bahwa apapun yang guru lakukan, kita tidak akan membedakan, tidak akan mendiskriminasikan anak ABK. Nah, ternyata alasannya dia dipindahkan itu karena ekonomi keluarganya menurun. Ya, Bu, soalnya di sekolah yang lama kalau saya mau mendaftar ulang ke kelas selanjutnya, saya harus bayar sekian puluh juta. Sekarang saya lagi nggak punya gitulah ya. Ibu nerima nggak anak saya gitu. Nah, saya juga kan nggak bisa nolak. Terus saya nggak bisa nolak, tapi kita juga harus mengukur diri, jangan karena kita PAUD inklusi terus kita terima. Nanti ternyata kita tidak bisa paling tidak memberikan pelayanan kepada anak ABK, kan kesian anaknya. Nah, jadi tetap diterima sama kita karena saya merasa bukan mungkin ya, mudah-mudahan guru mampu untuk memberikan hak hak anak tersebut untuk bersekolah dengan anak reguler atau anak normal lainnya. Kalau masalah masalah misalnya kita bagaimana ini mengatasi atau memberitahu ke anak-anak lain. Nah, kita nggak akan beritahu, teman-teman namanya yang autis nih namanya Rafael. Teman-teman, Rafael ini autis loh, nggak gitu kan. Nah, jadi kita biasanya anak-anak nih yang muncul sendiri, Bu, kok Rafael gitu sih? Kok Rafael gitu sih? Nah, di situ Bu Guru baru masuk, iya teman-teman, Rafael belum bisa ini. Rafael baru bisa ini, nanti teman-teman bantu ya. Nah, jadi malah kita melibatkan anak-anak. Nah, anak autis itu kan sensitif ya. Dia dipegang sama temennya aja tuh udah kayak kena air panas atau langsung gitu kan. Eh, Teman-temannya kan malah, "Ih, kok gitu sih, kok gitu?" gitu. Nggak apa-apa, Rafaelnya belum biasa nanti. Jadi kita kembaliin ke anak-anak. Terus saya juga berusaha misalnya Rafael harus mengenal temannya. Caranya waktu misalnya pembagian buku atau apa gitu ya, saya nyuruh Rafaelnya, "Rafael, ini bagiin ya, Altamis." Terus dia ambil bukunya, "Altamis," tapi matanya sambil kemana gitu. Nah, itu kan suatu suatu apa ya, pendekatan juga ke teman-temannya yang lain dan ke Rafaelnya juga. Jadi gitulah, kita melibatkan anak-anak juga. Terus ternyata setiap anak ABK juga ternyata kan punya kelebihan, dan Rafael ini kelebihannya adalah dia belum bisa bicara tapi jago bahasa Inggris gitu. Jadi misalnya kita mengenalkan bahasa Inggris, kalau anak-anak lupa, "Rafael, kalau hari Minggu apa?" gitu ya. Dia nanti yang ngasih tahu. Jadi terus anak-anak teman-temannya malah bangga, "Ih, Rafael keren ternyata bisa bahasa Inggris," gitu ya. Terus kalau nyapa juga kan bahasa Inggris. Kalau datang dia langsung ke meja saya, "Hai Bu Neni, hai Bu Neni," gitu kan. Tapi dia, "How are you?" Nggak pernah mau assalamualaikum gitu ya. "Hai Bu Neni, how are you?" "I'm fine." "Hai Rafael." Terus sampai saya deketin, "Assalamualaikum Rafael." Sampai seminggu baru dia bisa, "Assalamualaikum Rafael." "Waalaikumsalam." Jadi gitulah. Jadi yang semampunya aja yang kita bisa, yang kita dapat. Nah, kayak sekarang nih kan
pendidik PAUD itu alhamdulillahnya di bawah Him PAUD yang bekerja sama dengan Dinas Pendidikan tuh banyak pelatihan-pelatihan tentang ABK. Nah, sekarang juga karena sekolah saya ada anak ABK, saya masuk ke Pokja ABK. Jadi dulu sebelum pandemi tuh kita belajar setiap sebulan sekali ada pelatihan tentang anak ABK gitu, Bu. Kalau buat kalau ke orang tua, alhamdulillah sih di saya orang tua tidak ada yang komplain, "Kok anak saya dicampur sama ini, Bu?" Nggak ada sih. Cuman mereka, udah tahu aja lah, sudah karena tidak ada apa ya, misalnya biasanya orang tua itu komplain misalnya ada anaknya yang merasa terganggu. Nah, selama ini alhamdulillah dengan adanya anak-anak ABK, anak-anak tidak merasa terganggu dan tidak merasa ada yang hal aneh di sekolahnya. Sama juga kayak anak-anak yang tunarungu, pertama awal masuk tuh luar biasa. Luar biasa sekali, dia kan nggak bisa mendengar kita. Kita nggak tahu cara berkomunikasi sama mereka. Jadi dia cuman kalau lihat temennya main, dipegang kepalanya dua-dua, temennya dibenturin. Kita teriak-teriak, "Bagas no, Bagas no." Aduh, ini sampai botak bejenggot juga nggak akan denger anaknya mau diteriak-teriakin juga. Nah, terus cari tahu. Kan kita kalau di sekolah saya tuh setiap minggu tuh evaluasi. Gimana Bu Guru, kendala apa? Ya Bu, soal gini-gini. Pokoknya masalahnya kita kan nggak tahu cara berkomunikasi ke Bagas misalnya gitu. Ayo kita cari tahu sama-sama apa ada pengalaman nggak gitu. Dicoba sama kita. Akhirnya kalau Bagasnya begitu, kita ambil, pegang tangannya, "Bagas, no. Bagas sayang ya temennya," tapi kita sambil peragain, sayang temennya ya gitu. Nah sekarang kita juga tadi melibatkan teman-temannya. Kalau Bagasnya misalnya kan dia nggak denger nih kita instruksi apapun. Kita nyuruh, "Noval, ajakin Bagas ya." Ternyata lebih efektif, Bu. Jadi temennya yang ngajakin. Seperti itu. Terus apalagi ya ini pertanyaannya? Kalau yang Yang ini nomor 4 Bun, nomor 4. di sekolah ibu disabilitasnya apa gitu Bun? Tadi Kalau ya, yang Rafael apa, yang kalau Bagas tadi yang Rafael, tunarungu. oh iya, Rafael itu autis. Kalau Bagas nih ada namanya Bagas, dia itu tunarungu. Terus kalau ada namanya Zian, Zian itu speech delay. Biasanya anak speech delay kan ada yang ringan, ada yang sedang. Nah, ini lumayan lah, lumayan. Jadi jatuhnya tuh benar-benar kayak anak tunarungu tapi dia dengar gitu. Jadi kendalanya dia belum mau main sama teman-teman awal-awal ya, tapi sekarang mah sudah alhamdulillah. Ya seiring waktulah, nggak bisa kita langsung menerima anak ABK terus anak ABK bisa langsung berbaur ya. Kayak tadi kita terus belajar apa yang harus kita lakukan, kita mencoba dengan segala cara bagaimana anak bisa berbaur dengan teman-teman lainnya. Begitu, Bu. Terus apalagi ya ini bagaimana pihak sekolah Kalau melakukan yang nomor 5 Bun, ya, ya bagaimana pihak gimana? sekolah melakukan Identifikasi. identifikasi anak kebutuhan khusus. Nah, ini kan kayak tadi saya bilang biasanya pas mereka mendaftarkan ada di formulir pendaftaran itu kan di belakangnya ada kuesioner yang harus dijawab orang tua. Nah, biasanya dari situ kan kita bisa lihat. Tapi kayak tadi saya bilang, misalnya kan dia ciri-cirinya pas kita baca autis, tapi kan kita nggak bisa bilang, "Oh anak ibu autis ya," nggak bisa bilang gitu. Oh, kan dari situ kita bisa identifikasi, oh anak ini kebutuhan mengalami ini, ciri-cirinya seperti ini gitu. Biasanya di awal tahun pelajaran sih Bu, sama seperti tadi keterus-terangan orang tua, nggak boleh disembunyikan kalau anaknya kekurangan. Kayak Zianru itu dia pertama masuk ke sekolah saya, dia tidak diterima di 2 sekolah TK dan termasuk sekolah TK yang terkenal karena ternyata anak berkebutuhan khusus kalau di sekolah-sekolah terkenal itu mereka harus punya shadow teacher. Sementara tingkat ekonomi orang tua Ya, yang benar. tidak mampu nggak bisa kan menyediakan. Sampai dia pas daftar tuh orang tuanya nangis, "Bu, saya terima anak saya ya." Jadi dia daftar tuh bukan mau daftar dulu, "Bu, terima anak saya ya." "Kenapa, Bun?" "Saya udah daftar 2 sekolah."
Yang pertama, saya nggak sanggup buat membayar shadow teacher. Yang kedua, karena anak saya berkebutuhan khusus, mereka nggak mau nerima anak saya. Padahal waktu saya lihat anaknya cuma speech delay, hanya speech delay aja. Maksud saya itu bukan bukan menyepelekan gitu ya. Eh, Cuman speech delay kok, kenapa sampai nggak diterima gitu. Gitu Bun. Gitu ya, mungkin teman-teman kalau ada yang mau sharing pasti di PAUD-PAUD lain banyak, ada beberapa juga yang mengalami hal sama menerima anak ABK. Mungkin ada pengalaman-pengalaman bisa kita sharing bersama di sini ya. Begitu Bu Dwi mungkin jawaban saya, mudah-mudahan Bu Rika terpuaskan, jangan puas ya, jadi bisa nanya lagi ke yang lain Jangan puas. begitu. Jangan puas, jangan Bu puas. Rika sih. Oke sip. Oh, jawaban beliau oke sip. Oke, terima Bun, kasih. kalau ada tambahan pertanyaan nih, Bun. Ya, sekolah tadi kan identifikasinya dari angket pertanyaan di awal PPDB ya, Bun ya. Apakah Iya. itu kemudian diperkuat dengan konsultasi psikologi atau gimana, Bun? Nah, itu tadi yang saya bilang, saya di sekolahnya belum menyediakan itu. Belum belum ada psikologi, belum ada psikolog eh, yang bisa seperti itu. Biasanya orang tua yang kayak Rafael misalnya, dia emang udah terapi di luar. Nah, biasanya kita kerjasama ke orang tuanya, Bun. Mi nanti kalau Rafael terapi ada PR, bukan PR ya, ada sesuatu yang harus dilakukan Rafael dan itu membutuhkan kontinuitas, beritahu kita ya. Nanti kita lakukan juga di sekolah. Biasanya kita kerjasamanya baru seperti itu aja. Jadi kayak yang speed delay juga gitu. Nanti jadi mereka ngasih tahu, Bu, ini tadi dari terapinya Zian tuh harus gini gini gini. Nanti di sekolah juga ya, oh iya mangga. Jadi kerjasamanya baru sebatas itu. Saya di sekolah belum menyediakan atau memfasilitasi yang psikolog gitu, Bun. Gitu. Jadi makanya tadi saya bilang saya lihat dulu tingkat tingkat ABK-nya. Saya mampu nggak, sekolah mampu nggak, Bu Guru mampu nggak gitu. Kalau kita emang nggak mampu, misalnya mohon maaf nih, misalnya kayak teman-teman yang mengalami cerebral palsy tuh yang parah gitu, saya belum berani nerima. Karena di sekolah saya kan ada daycare-nya juga. Jadi fokus Bu Guru tuh sampai sore gitu ya. Kan kasihan kalau kita inklusi, merasa sekolah inklusi terus nerima apa aja, kasihan ke anaknya, kasihan ke gurunya juga. Jadi kita harus mengukur kemampuan kita juga, sampai mana batas kemampuan kita Berkemampuan. menerima anak ABK. Gitu Bun kalau di saya mah. Ya. Terus Gitu Bun. kemudian ada satu lagi nih, Bun, pertanyaan lanjutan. Jadi untuk tahapan perkembangan dari anak-anak ABK itu bagaimana Bunda mengukurnya gitu? Misalkan anak ini harusnya gini atau gimana tak Bun untuk Nah, merencanakan gitu. kan ini kita tadi saya bilang kan, saya baru mengikuti yang Pokja khusus sekolah-sekolah yang inklusi ya, PAUD-PAUD inklusi sekota Bandung, ada TK dan PAUD gitu ya. Nah, di situ kita dapat ilmu juga bagaimana membuat PPI atau RPPH khusus anak ABK gitu ya. Nah, tapi ini kan lagi Oh, proses. Kalau selama ini yang kita lakukan penilaiannya adalah anak-anak tetap misalnya berkegiatannya sama dengan teman-teman yang reguler. Nah, tapi pada saat pengambilan penilaian kita nggak bisa menyamakan tingkat tingkat pencapaian buat anak-anak reguler. Misalnya kelas kelas B itu kan 5-6 tahun. Nah, tingkat pencapaian yang harus mereka capai kan di standar tingkat pencapaian anak usia 5-6 tahun. Nah, tapi misalnya khusus Rafael, ternyata dia baru bisanya di tahap anak eh, 4 tahun misalnya pas kegiatan tersebut. Ya kita ngambilnya itu gitu. Jadi kita lihat kemampuannya. oke. Gitu Bun. Jadi jangan sampai misalnya, oh dia udah 5 tahun kok nggak bisa gini sih, nggak bisa gitu. Nah kan berarti kita nggak inklusif dong gitu ya. Seperti itu Bu Ya, Dwi. ya. Karena kan kita sekarang semuanya harus menerima anak berkebutuhan khusus ya Bun ya. Iya bener Bun. Akhirnya
Artinya semua sekolah kan harus mempersiapkan diri, guru-gurunya juga harus siap gitu terhadap apabila ada anak yang ingin mendaftar dengan ternyata dia berkebutuhan khusus gitu. Jadi kan kita bisa belajar nih dari Isna ini yang sudah berpengalaman punya Sharing ah. murid berkebutuhan khusus Iya. itu. Artinya apa nih yang harus kita siapkan atau lebih ke inner dari si guru-gurunya tabung bunga tuh nyiapkan guru-gurunya tabung bunga kan guru-guru juga ngerasa gitu ya nggak tapi tuh pun gimana tuh menyiapkan apa namanya ya mental guru-gurunya sendiri tabung. Ya, itu penting banget, Bu. Jadi jangan jangan sampai kita menerima atau merasa membuka inklusi tapi di dalamnya kita nggak siap. Kayak yang tadi saya bilang, kita harus ngukur kemampuan. Nah, biasanya kan di sekolah saya itu ada evaluasi mingguan, bulanan atau rapat kerja. Nah, di situ tuh udah dibahas bagaimana Bu Guru harus mempersiapkan diri. Kenapa sih kita harus misalnya bahasannya itu tentang menerima anak inklusi. Kenapa? Terus batasnya sampai mana aja yang bisa kita terima gitu. Jadi emang sudah dipersiapkan lah mental guru tuh. Terus kita berbagi pengalaman. Jadi dulu pertama sekali saya sampaikan Bu Guru, nanti kalau ada anak inklusi misalnya autis nih yang masuk ke sekolah kita, nanti kita lihat ya, kita terima biar kita sama-sama belajar. Ah Bu, nanti gimana? Pasti kan kaget kan, nggak pernah ya nerima misalnya ABK gitu. Pertama kali tabung Ya, kayak gitu ya. nah saya dulu sebelumnya kan pernah di sekolah yang menerima anak ABK. Jadi saya berbagi pengalaman. Bu Guru tahu nggak, kalau kita bukan berhasil lah, kita mampu menerima anak ABK, misalnya autis nih. Jadi saya berbagi pengalaman aja, itu luar biasa loh kataku gitu. Itu kita punya kepuasan yang sangat luar biasa. Coba Bu Guru nanti alami, kita coba ya kataku gitu. Nah, dan itu terjadi Bun waktu kita nerima Rafael, dan di kelas B kan saya masih ngebantu nih di kelas B nih. Karena emang ada anak ABK-nya gitu. Dan itu kalau kita evaluasi mingguan tuh gimana Bu Guru? Iya Bu, tadi Rafael jadi seneng gitu. Jadi seneng kalau kita bisa, si anak mau komunikasi, udah mau lo sama Bu Sam, udah mau lo ini gitu. Ternyata ya kita gali aja pengalamannya, terus kita sharing. Karena kan di kelas lain Bagas tuh juga ABK. Nah, nanti kita sharing gitu. Terus nanti iya Bu, tadi gini ya, kenapa ya kok aku nggak bisa ya. Nah, nanti kita bahas menurut Bu Guru gimana ya. Menurut Bu Guru apa yang harus kita lakukan. Nanti coba kita melakukannya seperti ini. Nah, dilihat aja. Jadi pokoknya setiap minggu kita evaluasi. Evaluasi itu bukan evaluasi pembelajaran aja, evaluasi pendekatan ke anak-anak, evaluasi kegiatan, semuanya gitu, Bun. Paling enggak minimal kita sebulan 2 kali lah. Kalau kita emang waktunya cukup, seminggu sekali itu kita evaluasi. Seperti itu, Bun. Ya alhamdulillah sih, saya bersyukur kita guru-guru di sini alhamdulillah solid lah untuk masalah seperti itu. Insya Allah ke depannya tetap seperti itu. Begitu Bun mungkin. Semangat. Iya. Iya. Ya, terima kasih Bunda Isna ini atas jawabannya yang luar biasa, memberikan inspirasi buat kita semua guru PAUD untuk siap menerima anak ABK dalam kondisi apapun, disesuaikan dengan kemampuan gurunya ya Bu Iya, dan benar. kemampuan sekolahnya. Itu yang paling penting, jangan memaksakan diri. Jangan memaksakan diri, terus belajar. Nanti kan kalau kita nggak memaksakan diri, biasanya kan kita tertantang nih, oh ya, ini udah berhasil nih tunarungu misalnya di sekolah saya. Sudah berhasil nih autis, udah berhasil speech delay. Coba kita misalnya bukan mengecilkan teman-teman yang ABK ya, nerima anak yang lebih berat, mampu nggak kita gitu sih. Bertahap Ya, saja, jangan makin begitu Bu Dwi. makin men-challenge diri gitu Bun ya, makin tertantang gitu ya Bun ya. Betul. Ya, mungkin ada Yanda Bunda lain yang akan memberikan pertanyaan. Kita sharing yuk nih. Saya boleh nggak, Bu Is? Saya mau ada yang ditanyakan. Siapa Bu Asi?
apa-apa. Enggak, Enggak, Bu. kan ketik kita nih sebagai pendidik ya, eh, awalnya tidak tahu tuh anak itu sudah apa termasuk ABK atau bukan. Mm-mm. Nah, yang paling spesifik yang terlihat oleh ibu sebagai pengalaman, dilihatnya dari apa dulu tuh? Ka- Atau memang harus dideteksi langsung gitu? Kalau kalau pengalaman ya Bu, kalau pengalaman kan kita nih Ya, kayak sekarang nih dapat dapat ilmu-ilmu gini ya, kayak tadi tanda kartu hmm, tanda anak autis. Nah, yang paling gampang dilihat itu ya, karena anak autis itu kan sebenarnya dia tidak memiliki cacat tubuh dan apa. Kalau penampakan iya betul, secara luar kan dia dia itu Normal. normal. Tapi betul justru itu. nah, Bu, tapi ya ini tuh ini tuh jadi apa ya? Kayak kita kayak jadi punya indera keenam gitu. Oh, ini gejalanya Hmm, ini nih. Jadi langsung dapat terlihat. Anak autis itu oh misalnya gitu. kita, Ya, dia paling utama tuh menjaga kontak mata, nggak mau ngelihat kita sama sekali. Kalau anak Mau autis. ngelihat. awalnya ya, Nah, ya, ya, terus ya, terus dari bicaranya juga kita bisa tahu. Kita bisa tahu dia dari pengucapannya. Ada kan yang nggak mau bicara sama sekali. Kalaupun ada ya yang betul. Ada. mau bicara, dulu saya pengalaman waktu di Al Azhar Bekasi, saya megang anak autis PG itu, sampai orang tuanya tuh pas ngantar suatu pagi tuh, Bu Neni, kata Rama, Bu Neni nakal. Orang tuanya bisa bilang gitu ke saya. Hah, kok bisa? Ternyata anak autis bisa cerita coba Bu. Kan saya menerapkan nih ya, dapat dulu sekolah PGTK tuh kan dapat juga lah ilmu-ilmu ABK gini ya. Jadi kan Ya, kita harus karena dia kan perlu pengulangan anak ABK tuh. Jadi saya nyuruh misalnya cuci tangan waktu itu, Rama cuci tangan. Dia kan masih muter-muter aja. Sama saya tuh ya, dipegang Rama cuci tangan sama saya. Terus saya pukul, bukan hmm, dipukul ya, ditepuk telapaknya, Rama cuci tangan. Nah, dia ternyata karena selama ini mungkin dia di muter-muter dibiarin gitu ya. Jadi pokoknya yang penting ya, anteng gitu ya. Terus oh kata saya, oh gitu Bu, kenapa? Iya katanya cuci tanah. Ternyata dia bisa disuruh cuci tangan dan abis itu kalau jadi dia tahu waktunya. Kalau mau makan, teman-teman silakan yang sudah berdoa cuci tangan. Dia langsung berdiri, cuci tata, muter-muter sambil bilang cuci tangan. begitu Terus ya. kalau disuruh simpen tas juga, Rama simpen tas. Saya pegang tangannya, dia suruh megang tas, saya bawa ke tempat simpen tas. Sama saya digituin ya. Terus balik lagi. Ya, Terus ya. jadi dia tahu simpen tas, simpen tas, simpen tas. Gitu. Jadi Katanya juga sedikit ya kalau iya, yang gitu ya. jadi Jadi satu-satu ya. pengalaman itu nanti bisa membuat kita mendeteksi secara alami gitu loh, Bu. Tapi saya paling Iya, ya. khusus tuh kalau ke anak, karena saya pertama pegang anak autis, bukan pegang sih, pengalaman saya menghadapi anak autis. Jadi kesininya tuh saya kalau ada oh ini jadi oh ini gitu. Kayak Rafael tuh waktu orang tuanya belum bilang dia autis, saya udah bisa lihat gitu. Pas dia datang sama orang tuanya tuh langsung Hmm, nyumput. gitu ya, iya. Heeh, Ya, langsung langsung takutnya kan nanti nyumput. juga ada yang daftar seperti itu kan berarti harus oh Betul. harus Ada begini. Ya, ilmunya. itu, iya, secara kan sekarang emang sebentar lagi mungkin di bulan Juli itu sudah mulai penerimaan siswa baru ya mulai masuk malahannya kan gitu. Iya, kayak tadi Jadi aja kita Bu, bisa pokoknya kalau kita merasa tertantang, terus kita merasa men-challenge diri kita tuh, nanti hasilnya walaupun kecil aja yang diperoleh sama anak yang berkebutuhan khusus tuh, kita punya rasa puas yang luar biasa. Puas banget. Puas. ya, Terus ya. kayak pengalaman saya Rafael itu nggak mau sama sekali dipegang sama temennya. Dipegang sedikit aja dia Oh, marah. Terus saya biasa nih kalau di kelas anak-anak yang pakai salam tuh, password masuk kelas tuh biasanya kayak tos, peluk ya. gitu ya. Tadinya kan sama Bu Guru. Terus kita berpikiran nih bertiga sama Bu Guru, gimana ya biar Rafael mau dipegang sama temennya. Rafaelnya dong kita suruh tugas. Dia di depan kelas, Iya, Nah, sekarang udah nggak terlalu sudah tidak terlalu kaku dia sama temennya iya, iya. gitu. Jadi tuh nanti Sudah mau interaksi ya. ide-ide gitu tuh suka muncul, oh jadi keidean, oh gimana kalau gini, oh gimana gitu. Gitu Bu. Jadi Iya, iya. mudah-mudahan lah Oke, kita siap, sama-sama siap. belajar. Siap.
Ya, waktunya juga tinggal 5 menit lagi. Mana nih yang lain Tidak mau terasa sharing? ya. Ada 5 menit lah. Bun Raini yang punya Ya, pengalaman, Bun Kak Raini. Ros Ya, yang mau siapa tahu punya pengalaman beda di lembaganya masing-masing. ya. Tapi waktunya mungkin tinggal 5 menit kayaknya. Oke. Ya. Maksudnya waktu secara jampelnya gitu ya. Tapi mungkin nanti bisa Gampang. ya. Ya, kan sampai 16.45 ya, Bu. 16.45. Ya, Iya, Ya, betul. benar. Gitu. Jadi mungkin ada lagi yang mau ditanyakan. Atau kesimpulan aja, Bun? bolehlah ini karena waktunya juga, jadi mungkin saya mohon maaf kalau tadi waktu kita atau waktu saya menyampaikan materi ada yang keliru, ada yang salah. Nanti sama-sama kita perbaiki. Nggak apa-apa saya ditegur aja, misalnya harusnya nggak gini Bu Isna ini ya. Saya kan kita sharing ya. Mudah-mudahan nanti Ya, kedepannya lebih baik. Terus terima kasih waktunya bisa sharing. Mohon maaf juga tadi ada kendala teknis. Terima kasih Bu Asi, terima kasih Bu Dwi sama-sama. untuk closing statement kata Bu Asi mah. Closing statement mah saya cuman mengucapkan semoga kita sebagai pendidik PAUD nggak usah ragu, nggak usah risih sama namanya anak ABK karena di setiap anak pasti mempunyai kelebihan tersendiri. Jadi kan itu tantangan diri kita untuk memperoleh ilmu di balik kelebihan anak tersebut. Nah, melalui pendidikan Ya, inklusi muncul harapan dan kemungkinan bagi anak-anak yang kurang beruntung dan terabaikan untuk memperoleh kesempatan pendidikan bersama dengan teman-teman sebaya secara lebih inklusif atau tidak terpisahkan karena setiap anak mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan. Mungkin itu aja yang dapat saya sampaikan. betul. Sekali lagi saya mohon maaf atas segala kekurangan yang datangnya dari saya. Kalaupun ada kebenaran-kebenaran yang saya sampaikan itu pasti dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf sekali lagi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah.